Shalom semuanya. Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah salah satu cerita paling gila, paling luar biasa di Alkitab, yaitu perjalanan Yusuf. Coba bayangin, dari seorang tahanan di penjara paling bawah, tiba-tiba jadi orang nomor 2 di seluruh Mesir. Ini kisah epik tentang gimana Tuhan bisa ngangkat seseorang dari titik terendah ke puncak kekuasaan tertinggi. Nah, semuanya itu berawal dari satu kalimat pengakuan ini. Dan ini bukan sembarang orang yang ngomong loh, ini Firaun, penguasa paling absolut di muka bumi waktu itu. Di momen inilah semua hikmat dunia, semua kehebatan manusia harus tunduk mengakui ada kuasa ilahi yang bekerja lewat Yusuf. Momen ini mengubah segalanya. Oke, kita mulai dulu dari situasinya ya. Biar kita benar-benar paham seberapa keren solusi dari Yusuf, kita harus tahu dulu nih seberapa besar krisis yang lagi mengancam Mesir, yang notabene adalah negara adidaya pada zaman itu. Di pusat semua kekuasaan ini, ada Firaun. Coba bayangin deh, dia ini raja yang punya segalanya. Kekayaan gak terbatas, pasukan terkuat, bahkan dianggap kayak dewa sama rakyatnya. Tapi, di balik semua kemegahan istananya, dia gelisah banget. 2 mimpi terus menghantui dia, dan gak ada satupun ahli sihir atau orang paling bijak di negerinya yang bisa kasih jawaban. Kekuatan terbesarnya jadi gak ada artinya. Coba deh kita bayangin beban di pundaknya. Kamu pemimpin bangsa besar, dan kelangsungan hidup jutaan orang itu bergantung pada tafsiran sebuah mimpi. Mimpinya itu tentang 7 tahun kelimpahan yang luar biasa, tapi langsung disusul sama 7 tahun kelaparan yang begitu parah yang kata Alkitab bakal menghanguskan seluruh negeri. Ini bukan lagi krisis ekonomi biasa, ini ancaman kepunahan. Dan justru di tengah keputusasaan inilah, di saat semua orang pintar udah angkat tangan, Tuhan menyediakan jawabannya. Yuk kita lihat gimana solusi itu datang dari orang yang paling gak kita duga, dari tempat yang paling gak mungkin. Nah, ini dia tokoh kita, Yusuf. Dia bukan penasihat kerajaan, bukan bangsawan Mesir. Dia itu orang Ibrani, orang asing. Lebih parahnya lagi, dia itu tahanan yang udah dilupain di penjara bawah tanah. Ingat kan, ini Yusuf yang sama, yang dulunya anak kesayangan, terus dijual jadi budak sama saudara-saudaranya sendiri. Dan sekarang, di usianya yang ke-30, setelah 13 tahun menderita, dia berdiri di depan Firaun dan dengan rendah hati bilang, bukan aku, tetapi Allah lah yang akan memberikan jawaban. Firaun itu bener-bener takjub sama hikmat ilahi yang Yusuf tunjukin. Bukan cuma bisa ngertiin mimpi, tapi juga ngasih solusi yang super praktis. Tanpa ragu-ragu, Firaun langsung lakuin hal yang gak kepikiran. Dalam sekejap, status Yusuf berubah total. Dia dikasih cincin meterai Firaun, dipakein jubah kebesaran, dikalungin emas, terus dinaikin ke kereta kedua. Ini semua bukan cuma hadiah loh, ini simbol penyerahan otoritas. Yusuf si narapidana sekarang resmi jadi Perdana Menteri. Jelas, promosi secepat kilat ini ada alasannya kan? Yusuf nggak cuma datang sebagai penafsir mimpi. Dia datang sebagai seorang manajer handal yang membawa cetak biru dari Tuhan untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Nah, yang keren dari rencana ini tuh simple tapi jenius banget. Cuma 3 langkah. Pertama, kumpulkan. Selama 7 tahun berkelimpahan, ambil 1/5 dari semua hasil panen. Kedua, simpan. Bangun lumbung-lumbung raksasa di tiap kota buat nyimpen gandumnya. Dan yang ketiga, distribusikan. Pas kelaparan datang, buka lumbung itu dan jual ke rakyat. Bahkan ke bangsa-bangsa lain. Ini dia, hikmat Tuhan yang jadi aksi nyata. Dan hasilnya, rencana ini berhasilnya luar biasa. Alkitab sampai bilang kalau Yusuf itu menimbun gandum begitu banyaknya, seperti pasir di laut. Saking banyaknya, mereka berhenti ngitungin. Ini gambaran skala kelimpahan yang Tuhan sediain, dan betapa efektifnya manajemen di bawah Yusuf. Jadi ini nih, bagian yang paling penting. Kisah Yusuf itu bukan sekedar cerita sejarah tentang manajemen krisis yang hebat. Kisahnya punya makna yang jauh lebih dalam. Ini tuh kayak sebuah bayangan, sebuah penunjuk jalan ke sebuah janji penyelamatan yang jauh lebih besar di masa depan. Untuk ngerti ini, kita perlu kenal satu konsep teologi yang namanya tipologi. Gampangnya gini deh, Tuhan itu seringkali menaruh sebuah pola atau tipe di perjanjian lama. Bisa itu orang, peristiwa, atau ritual yang jadi gambaran awal yang menunjuk kepada Yesus Kristus yang nanti akan digenapi secara sempurna di perjanjian baru. Dan di sini kita bisa lihat dengan jelas banget gimana Yusuf itu adalah tipe Kristus yang kuat. Coba lihat, Yusuf ditolak dan dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, tapi justru lewat penderitaan itu, Tuhan angkat dia jadi penyelamat dari kelaparan fisik. Mirip kan? Yesus juga ditolak oleh bangsanya sendiri, dan melalui penolakan dan pengorbanannya di kayu salib, ia menjadi juru selamat seluruh manusia dari kematian rohani dengan memberikan dirinya sebagai roti hidup yang sejati.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Yuk kita coba tarik semua pelajaran dari kisah kuno ini ke dalam kehidupan kita, karena pesannya itu masih relevan banget sampai hari ini. Pelajaran pertama, Tuhan itu berdaulat penuh. Nggak peduli kita lagi di puncak atau lagi di dasar sumur yang paling gelap. Terus, kesetiaan Yusuf pas jadi budak dan tahanan, itu ternyata jadi persiapan buat dia memimpin sebuah bangsa. Hikmatnya dari Tuhan juga terbukti jauh lebih hebat dari semua ahli di Mesir. Dan yang paling penting, setiap luka, setiap ketidakadilan, setiap masa sulit yang dia alami, ternyata itu semua jadi alat di tangan Tuhan untuk menjalankan rencananya yang agung. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini bareng-bareng. Di sekitar kita mungkin ada banyak jenis kelaparan. Bisa jadi kelaparan akan harapan, kelaparan akan kebenaran, atau kelaparan akan kasih. Sama seperti Tuhan memakai Yusuf di tengah krisis Mesir, kira-kira di tengah kelaparan apa ya Tuhan ingin memakai kamu dan saya dengan semua karunia yang udah Dia kasih untuk jadi bagian dari solusinya hari ini. Ikuti, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terberkati. Ikuti terus berbagai penjelasan dari SPJ_Alkitab. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.